Gelap, sunyi, dingin, di sudut kota yang tak pernah peduli, seorang anak kecil berjalan sendirian di lorong kumuh. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus, dan matanya, mata yang seharusnya penuh dengan keceriaan, kini hanya menyimpan kelelahan dan ketakutan. Namanya Raffi, seorang anak yatim piatu yang hidup terlunta-lunta tanpa tujuan. Setiap hari ia harus berjuang untuk sesuap nasi, menghindari tangan-tangan kejam yang ingin memanfaatkannya. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik penderitaannya, ada rencana mengerikan yang menunggunya. Suatu malam, ia dijual. Bukan hanya kehilangan kebebasannya, tetapi juga masa depan dan jati dirinya. Namun, apakah ini akhir bagi Raffi? Atau justru awal dari perlawanan? Ikuti kisahnya dalam Anak yang Dijual, sebuah cerita tentang penderitaan, harapan, dan keberanian melawan kejahatan yang tersembunyi di balik gelapnya dunia. Jangan lewatkan. Hujan turun deras di sudut gang sempit kota itu, menetes di atap seng yang sudah berkarat. Di balik tumpukan kardus yang lembab, seorang anak kecil menggigil kedinginan. Namanya Raffi, seorang bocah berusia 10 tahun yang hidup sendirian di jalanan sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, hidupnya berubah menjadi penderitaan tanpa akhir. Setiap pagi, Raffi terbangun bukan karena suara alarm, melainkan karena rasa lapar yang menusuk perutnya. Ia tidak punya tempat tinggal tetap, hanya emperan toko yang sudah tutup atau sudut gang yang cukup sepi dari orang-orang jahat. Terkadang, ia harus berpindah tempat tidur karena digusur oleh satpam atau diusir oleh preman yang menganggapnya mengganggu. Untuk bertahan hidup, Raffi mengandalkan sisa makanan yang ia temukan di tempat sampah. Ia sudah terbiasa dengan bau busuk dan lalat yang mengerumuni makanan sisa. Bagi orang lain, itu mungkin menjijikkan, tetapi bagi Raffi, itu adalah satu-satunya cara agar ia bisa mengisi perutnya. Jika beruntung, ia mendapat nasi basi atau roti yang masih bisa dimakan. Jika tidak, ia harus menahan lapar hingga keesokan harinya. Terkadang, ia mencoba mengemis di pinggir jalan. Dengan wajah polosnya yang kotor dan baju yang lusuh, ia berharap ada orang baik hati yang memberinya uang atau makanan. Namun, tidak semua orang bersimpati padanya. Beberapa hanya melirik tanpa peduli, yang lain malah menghardiknya, menyuruhnya pergi. Ada juga yang menuduhnya berpura-pura miskin untuk mencari simpati. Kata-kata kasar itu sering membuatnya menangis diam-diam di sudut jalan. Meski begitu, ada saat-saat di mana ia masih bisa tersenyum. Saat ia menemukan kucing liar yang juga mencari makan, ia membagi sedikit remah makanan yang ia miliki. Saat ada anak-anak lain yang juga hidup di jalanan, mereka berbagi cerita dan bermain bersama, walau hanya sebentar. Tetapi kebahagiaan itu selalu singkat. Di malam hari, rasa takut kembali menghantuinya. Jalanan bukan tempat yang aman bagi anak kecil sepertinya. Preman berkeliaran mencari mangsa, orang-orang mabuk yang tak segan berbuat jahat, bahkan ada cerita tentang anak-anak jalanan yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Raffi selalu berusaha bersembunyi di tempat yang aman, tetapi rasa takut selalu menghantuinya. Malam ini, hujan turun deras. Raffi mengecilkan tubuhnya di balik kardus bekas, mencoba menghangatkan diri. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena kedinginan, tetapi juga karena perutnya yang kosong. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia bertanya-tanya, mengapa hidupnya harus seperti ini? Mengapa ia tidak bisa seperti anak-anak lain yang punya rumah, orang tua, dan makanan yang cukup? Di tengah pikirannya yang kacau, langkah kaki seseorang terdengar mendekat. Raffi menoleh dengan waspada. Seorang pria berdiri di hadapannya, membawa payung dan mengenakan jas panjang. Senyumnya terlihat ramah. Berbeda dari orang-orang yang biasa ia temui di jalanan. "Kamu sendirian di sini, nak?" tanya pria itu dengan suara lembut. Raffi hanya mengangguk pelan. "Kau pasti lapar dan kedinginan. Bagaimana kalau ikut denganku? Aku punya makanan dan tempat tidur yang hangat," kata pria itu lagi. Raffi ragu. Ia pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang menculik anak jalanan. Tapi pria ini tampak baik. Dan lebih dari itu, perutnya sangat lapar, dan tubuhnya sudah lelah bertahan di jalanan. Akhirnya, dengan sedikit keraguan, Raffi mengangguk. Ia bangkit perlahan, mengikuti pria itu menjauh dari gang gelap. Tanpa ia sadari, langkahnya menuju ke dalam bahaya yang lebih besar. Raffi berjalan di samping pria itu dengan langkah ragu. Hujan masih turun, membasahi jalanan yang mulai sepi. Pria itu membawa payung besar,
melindungi mereka dari dinginnya malam. Dalam hati, Raffi merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi perutnya yang kosong membuatnya mengabaikan perasaan itu. Kita sebentar lagi sampai, kata pria itu dengan nada menenangkan. Aku punya rumah kecil, tapi cukup nyaman untukmu. Raffi hanya mengangguk. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini keberuntungan? Apakah akhirnya ia akan mendapatkan tempat tinggal yang layak? Setelah berjalan beberapa menit, mereka sampai di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Rumah itu tampak tua, tetapi masih layak huni. Pria itu membuka pintu dan mengajak Raffi masuk. Begitu masuk, hawa hangat menyelimuti tubuhnya. Di dalam, ada meja makan dengan beberapa makanan yang tampak lezat. Duduklah, makanlah sepuasnya, kata pria itu sambil tersenyum. Tanpa pikir panjang, Raffi segera mengambil makanan itu dan menyantapnya dengan lahap. Roti, sup hangat, dan segelas susu, semuanya terasa seperti makanan surga baginya. Pria itu duduk di seberangnya, memperhatikan dengan tatapan yang sulit diartikan. Kau pasti sudah lama tidak makan enak, katanya sambil tersenyum. Raffi mengangguk, mulutnya masih penuh dengan makanan. Setelah selesai makan, pria itu mengantarnya ke sebuah kamar kecil. Kau bisa tidur di sini. Mulai sekarang, ini rumahmu. Mata Raffi berbinar. Ia tidak percaya keberuntungannya. Ia akhirnya memiliki tempat tinggal. Dengan senyum lega, ia merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis dan menutup matanya. Namun, malam itu, tidurnya tidak nyenyak. Ia terbangun oleh suara berisik di luar kamar. Suara pria itu berbicara dengan seseorang di telepon. Ya, aku sudah mendapatkannya. Anak ini masih kecil, tidak akan melawan. Jantung Raffi berdebar kencang. Ia menahan napas, berusaha mendengar lebih jelas. Harga yang biasa saja. Besok aku antar dia ke tempatmu. Seketika, tubuh Raffi membeku. Ia mulai memahami semuanya. Pria itu bukan orang baik. Ia telah ditipu. Ia bukan sedang diselamatkan, ia akan dijual. Dengan hati-hati, Raffi bangkit dari tempat tidur dan berusaha mencari jalan keluar. Namun, sebelum ia sempat melangkah, pintu kamar terbuka. Pria itu berdiri di sana dengan senyum dingin. Kau sudah kenyang. Bagus, katanya sambil melangkah masuk. Raffi mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia terjebak, tidak ada jalan keluar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar ketakutan. Raffi menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang menggigil di dadanya. Pria yang awalnya terlihat baik kini berubah menjadi sosok yang menakutkan. Senyum ramah yang sebelumnya diberikan kepadanya kini hanya tersisa ekspresi dingin tanpa belas kasihan. Kau sudah makan dan tidur nyenyak, sekarang giliranmu membayar, kata pria itu dengan suara rendah, hampir seperti bisikan mengancam. Raffi mundur selangkah, mencoba mencari celah untuk lari. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, pria itu menarik tangannya dengan kasar. Aku sudah berbaik hati padamu, jadi jangan coba-coba lari. Lanjutnya, kita akan pergi sekarang. Raffi meronta, berusaha melepaskan diri, tetapi tangan pria itu terlalu kuat. Ia menyeretnya keluar dari rumah, membawanya ke sebuah mobil hitam yang sudah menunggu di depan. Diam atau aku akan membuatmu diam selamanya, desis pria itu sebelum mendorongnya ke dalam mobil. Di dalam mobil, ada dua pria lain yang terlihat lebih menyeramkan. Salah satunya mengenakan jaket kulit dengan tato di lengannya, sementara yang lain merokok tanpa peduli bahwa ada anak kecil di dalam. Raffi merapat ke pintu, tubuhnya gemetar ketakutan. Anak ini yang akan dikirim? Tanya pria bertato kepada penculiknya. Ya, masih kecil, pasti laku, jawab pria yang menjebak Raffi. Mendengar percakapan itu, jantung Raffi berdegup semakin kencang. Ia tidak tahu apa maksud mereka, tetapi satu hal yang pasti, ia sedang dalam bahaya besar. Mobil melaju melewati jalanan kota yang semakin sepi. Cahaya lampu jalan mulai berkurang, digantikan oleh kegelapan yang menyelimuti. Raffi mencoba mengingat rute perjalanan mereka, tetapi ketakutan membuat pikirannya kacau. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang asing, gudang tua di pinggir kota. Mobil berhenti, dan salah satu pria keluar untuk membuka pintu besi besar. Keluar, perintah pria bertato sambil menarik Raffi dengan kasar. Raffi menginjak tanah yang lembab, melihat sekeliling dengan napas terengah. Gudang itu gelap dan berbau busuk, seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Tapi ketika ia memperhatikan lebih saksama, ia menyadari ada beberapa anak lain di dalam sana.
Anak-anak itu duduk di sudut, tubuh mereka kotor dan wajah mereka penuh ketakutan. Beberapa dari mereka menangis pelan, sementara yang lain hanya menatap kosong ke depan, seolah sudah kehilangan harapan. Salah satu pria membuka rantai besi yang terhubung ke tembok. "Masukkan dia ke sana," katanya sambil menunjuk sudut gudang yang gelap. Raffi diseret dan dilempar ke lantai dingin. Ia merasakan tubuhnya sakit, tetapi ketakutan yang lebih besar membuatnya tak bisa bergerak. Pintu besi dikunci kembali, meninggalkannya bersama anak-anak lain dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raffi merasa benar-benar sendirian. Ia tidak tahu kemana ia dibawa, apa yang akan terjadi padanya, atau apakah ia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia telah dijual, dan nasibnya kini ada di tangan orang-orang jahat. Hari berganti, tetapi Raffi tidak tahu apakah itu pagi atau malam. Di dalam gudang, waktu terasa tak bergerak. Anak-anak yang ada di sana juga tidak banyak bicara, seolah mereka sudah menyerah pada keadaan. Raffi mendekati salah satu anak yang tampak lebih tua darinya. "Apa yang mereka lakukan pada kita?" bisiknya. Anak itu menatapnya dengan mata kosong. "Mereka akan menjual kita. Beberapa akan dipaksa bekerja, beberapa tidak pernah kembali." Ucapan itu membuat bulu kuduk Raffi berdiri. Ia tak berani bertanya lebih jauh. Suatu hari, pintu besi terbuka kembali. Pria bertato masuk bersama seorang pria gemuk dengan wajah menyeramkan. Matanya menyapu anak-anak yang ada di dalam. "Yang mana yang baru?" tanyanya dengan suara berat. Pria bertato menunjuk ke arah Raffi. "Yang ini, masih kecil, masih segar." Pria gemuk itu berjalan mendekat, menatap Raffi dari atas ke bawah seperti sedang menilai barang dagangan. Tangan kasarnya mencengkeram dagu Raffi, mengangkat wajahnya ke arah cahaya redup. "Lumayan," katanya sambil tersenyum puas. "Berapa harganya?" Raffi ingin berontak, ingin lari, tetapi tubuhnya terasa lemas. Ketakutan menahannya di tempat, membuatnya hanya bisa gemetar tanpa bisa melakukan apa-apa. Setelah berbincang sebentar, pria bertato menyerahkan Raffi kepada pria gemuk itu. "Sekarang dia milikmu," katanya dengan senyum puas. Raffi ditarik keluar dari gudang dan didorong masuk ke dalam mobil lain. Kali ini, ia hanya sendirian bersama pria gemuk itu. Mobil melaju kencang, meninggalkan gudang yang suram. Raffi mencoba melihat keluar jendela, mencari tahu kemana ia akan dibawa. Namun, semuanya tampak asing. Pria gemuk itu menyalakan rokok dan menghembuskan asap ke arah Raffi. "Mulai sekarang, kau bekerja untukku. Jika kau melawan, aku akan memastikan kau menyesal," katanya dengan nada mengancam. Raffi menelan ludah. Ia ingin berteriak meminta tolong, tetapi jalanan sepi. Tidak ada yang akan mendengar. Ia hanya bisa menatap keluar jendela, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa hidupnya baru saja memasuki babak paling kelam. Mobil itu melaju tanpa arah yang jelas bagi Raffi. Ia tidak tahu kemana pria gemuk itu membawanya. Hanya ada ketakutan yang terus membayanginya, membuat napasnya semakin berat. Hujan mulai reda, tetapi hawa dingin tetap menusuk kulitnya yang kurus. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar yang terpencil. Rumah itu berdiri kokoh dengan pagar besi tinggi mengelilinginya. Raffi melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada satupun rumah lain di dekat sana. Itu artinya, jika ia mencoba kabur, tak akan ada yang bisa menolongnya. Pria gemuk itu turun dari mobil dan membuka pintu untuk Raffi. Dengan kasar, ia menarik tangan bocah itu, menyeretnya masuk ke dalam rumah. "Jangan coba-coba macam-macam, kalau kau ingin tetap hidup," bisiknya tajam. Di dalam rumah, suasana terasa lebih mengerikan. Ruangan besar itu dipenuhi orang-orang asing, beberapa tampak seperti pekerja, sementara yang lain duduk menikmati minuman keras. Mereka melirik Raffi dengan tatapan yang membuatnya semakin takut. Seorang wanita tua muncul dari balik pintu, mengenakan pakaian serba hitam. Matanya tajam, penuh perhitungan. "Ini anak yang baru?" tanyanya pada pria gemuk. Pria itu mengangguk. Dia masih muda, bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Wanita itu mendekati Raffi, memperhatikannya dengan seksama. "Terlihat lemah, tapi cukup layak. Bawa dia ke belakang, bersihkan, dan beri dia pakaian yang layak. Mulai besok, dia akan bekerja." Tanpa perlawanan, Raffi dibawa oleh seorang lelaki bertubuh besar ke sebuah kamar kecil di bagian belakang rumah.
Kamar itu hanya berisi kasur tipis di lantai dan sebuah ember berisi air. "Bersihkan dirimu, besok kau mulai bekerja," kata lelaki itu sebelum mengunci pintu dari luar. Raffi duduk di sudut kamar, tubuhnya masih gemetar. Ia tidak tahu pekerjaan apa yang akan diberikan kepadanya, tetapi dari cara orang-orang di rumah itu berbicara, ia tahu bahwa tidak ada yang baik yang menantinya. Air matanya mulai menetes, tetapi ia menahannya. Ia sudah cukup menangis. Sekarang, yang ia butuhkan adalah cara untuk bertahan hidup. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar yang lembab, bertanya-tanya apakah takdirnya memang hanya akan berakhir di tempat seperti ini. Keesokan paginya, pintu kamar terbuka dengan kasar. Lelaki bertubuh besar yang kemarin mengantarnya masuk kembali berdiri di depan pintu. "Bangun, mulai sekarang kau bekerja di sini," katanya dengan suara kasar. Raffi segera berdiri, masih mengenakan pakaian yang diberikan kepadanya semalam. Tubuhnya lelah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan. Ia dibawa ke dapur besar di bagian belakang rumah. Di sana, beberapa anak lain seusianya juga tengah bekerja, ada yang mencuci piring, ada yang membersihkan lantai, sementara yang lain sedang memasak. Seorang wanita muda dengan wajah keras mendekatinya. "Kau anak baru?" tanyanya tanpa ekspresi. Raffi mengangguk pelan. "Mulai sekarang, kau bekerja di dapur. Cuci piring, bersihkan lantai, dan jangan pernah bicara kecuali diperintah," kata wanita itu tegas. "Jika kau melawan, mereka tidak akan segan-segan menghukummu." Raffi menunduk, menerima kenyataan pahit bahwa ia telah menjadi budak di rumah ini. Sepanjang hari, ia bekerja tanpa henti. Tangannya yang kecil mulai lecet karena mencuci piring dalam air dingin yang kotor. Lantai dapur harus ia pel dengan bersih tanpa sedikit pun noda tersisa. Jika ada kesalahan sekecil apapun, hukuman segera diberikan, baik berupa tamparan, tendangan, atau bahkan pukulan dengan kayu. Saat malam tiba, tubuhnya benar-benar kelelahan. Tetapi ia tidak diizinkan beristirahat dengan bebas. Setiap malam, mereka dikunci di kamar kecil, tanpa kasur empuk atau selimut hangat. Hari demi hari berlalu dengan siksaan yang sama. Tidak ada harapan, tidak ada kebebasan. Raffi mulai kehilangan harapan untuk bisa melarikan diri. Namun, suatu malam, ia mendengar bisikan dari seorang anak lain yang bekerja di dapur bersamanya. "Ada jalan keluar, tapi sangat berbahaya," kata anak itu dengan suara pelan. Raffi menatapnya penuh harapan. Mungkin, masih ada cara untuk lepas dari neraka ini. Malam itu, Raffi tidak bisa tidur. Ucapan anak yang bekerja di dapur bersamanya masih terngiang-ngiang di kepalanya. "Ada jalan keluar, tapi sangat berbahaya." Kata-kata itu bagaikan cahaya kecil di tengah kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Ia menatap sekeliling kamar sempit yang menjadi tempat tidurnya. Dindingnya lembab, bau apak memenuhi udara. Beberapa anak lain tidur dengan tubuh meringkuk, kelelahan setelah bekerja seharian. Mereka semua seperti bayangan, hidup, tetapi tanpa semangat. Raffi mendekati anak yang bicara dengannya tadi siang. Anak itu berusia sekitar 2 tahun lebih tua darinya, tubuhnya kurus dengan bekas luka di lengannya. "Bagaimana cara keluar dari sini?" bisik Raffi, suaranya penuh harapan. Anak itu menatapnya sejenak sebelum menjawab. "Aku belum tahu pasti, tapi aku pernah melihat ada celah di belakang gudang tempat mereka menyimpan barang-barang. Jika kita bisa melewati itu, mungkin kita bisa keluar." Raffi merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini adalah kesempatan yang selama ini ia tunggu-tunggu. Tapi ada satu hal yang menghantuinya, bagaimana jika mereka ketahuan? Hukuman yang mereka terima bisa lebih buruk dari sekadar pukulan atau tamparan. "Kapan kita bisa mencoba?" tanya Raffi lagi. "Harus menunggu waktu yang tepat. Saat semua orang sibuk atau tertidur," jawab anak itu. "Tapi kita harus bersiap. Jika ketahuan, kita tidak akan punya kesempatan kedua." Malam itu, Raffi dan anak itu mulai merencanakan pelarian mereka. Mereka mengamati pergerakan para penjaga, mencari celah di mana mereka bisa menyelinap tanpa terlihat. Raffi memperhatikan bahwa setelah tengah malam, para penjaga sering tertidur di kursi mereka. Itu mungkin waktu yang paling tepat untuk melarikan diri. Tetapi sebelum mereka bisa mencoba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Para pekerja tampak lebih diam, dan para penjaga lebih sering berpatroli di sekitar rumah. Raffi merasakan firasat buruk, tetapi ia mencoba untuk tetap bekerja seperti biasa,
tidak ingin menarik perhatian siapapun. Saat malam tiba, tepat ketika ia dan anak itu mulai bersiap untuk melarikan diri, tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka dengan kasar. Beberapa pria besar masuk, wajah mereka penuh amarah. "Seseorang di antara kalian berencana kabur," kata salah satu pria dengan suara mengancam. Raffi merasakan tubuhnya membeku. Bagaimana mereka bisa tahu? Apakah ada yang mengawasi mereka? Ataukah ada seseorang yang mengkhianati mereka? Tatapan pria itu menyapu ruangan, mencari tanda-tanda kebohongan. "Jika tidak ada yang mengaku, kalian semua akan dihukum." Tiba-tiba, salah satu anak menunjuk ke arah Raffi dan temannya. Aku mendengar mereka bicara tentang melarikan diri." Pengkhianatan itu bagaikan pisau yang menusuk jantung Raffi. Ia menatap anak yang mengkhianatinya dengan tatapan penuh luka, tetapi anak itu hanya menunduk, takut menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Tanpa banyak bicara, para penjaga langsung menyeret Raffi dan temannya keluar kamar. Mereka dibawa ke halaman belakang, di mana beberapa pria lain sudah menunggu dengan tongkat kayu di tangan mereka. "Kalian berani mencoba kabur?" "Hah?" Salah satu pria menggeram. "Kalian pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup?" Sebelum Raffi bisa menjawab, pukulan pertama mendarat di punggungnya. Rasa sakit itu menyebar begitu cepat, membuatnya hampir berteriak. Tetapi ia menggigit bibirnya, menahan suara agar tidak keluar. Temannya juga menerima pukulan yang sama, jatuh ke tanah dengan tubuh gemetar. Tetapi para pria itu tidak berhenti. Mereka terus memukul, menendang, dan menghina mereka, seolah ingin memastikan mereka tidak akan pernah berpikir untuk kabur lagi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, mereka akhirnya berhenti. Raffi dan temannya tergeletak di tanah, tubuh mereka penuh luka dan darah. "Ini pelajaran bagi siapapun yang mencoba melawan kami," kata salah satu pria sebelum meludah ke tanah. Mereka akhirnya diseret kembali ke kamar, dilempar begitu saja ke lantai tanpa belas kasihan. Raffi merasa sekujur tubuhnya sakit, tetapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa harapannya untuk kabur telah hancur. Ia menatap temannya yang juga terbaring lemah di sampingnya. "Kita harus mencoba lagi," bisiknya, meskipun napasnya masih terengah-engah. Anak itu menoleh padanya, matanya penuh kesakitan. "Setelah semua ini, kita mungkin tidak akan selamat." Raffi menggenggam tangannya, mencoba menyalakan kembali harapan yang hampir padam. "Jika kita tetap di sini, kita pasti tidak akan selamat." Meskipun rasa takut masih menyelimutinya, satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Ia akan menemukan cara untuk keluar, bagaimanapun caranya. Hari-hari setelah hukuman brutal itu terasa lebih menyakitkan bagi Raffi. Luka-luka di tubuhnya masih terasa perih, tetapi lebih dari itu, hatinya terluka karena dikhianati. Namun, satu hal yang ia pelajari dari pengalaman itu, ia tidak boleh mudah percaya pada siapapun di tempat ini. Ia tetap bekerja di dapur seperti biasa, berpura-pura tunduk agar tidak dicurigai. Setiap gerak-geriknya dipantau, tetapi ia belajar untuk mengamati keadaan tanpa terlihat mencurigakan. Raffi mulai memperhatikan rutinitas penjaga lebih detail, kapan mereka berjaga, kapan mereka tidur, dan kapan rumah itu dalam keadaan paling lengang. Selama berhari-hari, ia dan temannya merencanakan pelarian lagi. Kali ini, mereka harus lebih hati-hati. Tidak boleh ada yang tahu. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Malam itu, setelah semua orang tertidur, Raffi dan temannya diam-diam keluar dari kamar mereka. Mereka berjalan tanpa suara menuju gudang belakang, tempat yang dulu disebutkan temannya memiliki celah. Jantung Raffi berdegup kencang saat mereka mencapai gudang. Di belakangnya, ada tembok tinggi yang membatasi rumah dengan dunia luar. Namun, temannya menunjukkan sesuatu, ada celah kecil di bawah pagar kawat yang bisa mereka lalui jika mereka menggali sedikit. Mereka segera bekerja dengan tangan kosong, menggali tanah yang lembab dengan sekuat tenaga. Raffi bisa merasakan dinginnya tanah menempel di jari-jarinya, tetapi ia tidak peduli. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Namun, tepat ketika mereka hampir berhasil membuat celah yang cukup besar untuk melewatinya, suara langkah kaki mendekat. "Hei, apa yang kalian lakukan?" Suara seorang penjaga menggema di udara. Raffi dan temannya langsung panik. Tanpa pikir panjang, mereka mencoba merangkak keluar melalui celah itu. Temannya berhasil keluar lebih dulu, tetapi saat Raffi hampir berhasil menyusul, tangan kuat mencengkeram kakinya. "Tidak semudah itu, bocah!" teriak penjaga itu sambil menariknya kembali dengan kasar. Raffi menjerit,
berusaha menendang dan meronta, tetapi cengkeraman penjaga itu terlalu kuat. Ia bisa melihat temannya yang sudah berhasil kabur, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat harapannya sekali lagi direnggut darinya. Yang tersisa hanyalah kegelapan. Ketika Raffi sadar, ia mendapati dirinya kembali berada di dalam kamar sempitnya. Tubuhnya sakit, tetapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia telah gagal. Namun, kali ini, hukumannya tidak hanya berupa pukulan atau tamparan. Sesuatu yang lebih buruk menantinya. Beberapa hari kemudian, seorang pria berjas datang ke rumah itu. Ia tidak terlihat seperti penjaga atau pekerja di sana. Matanya tajam, ekspresinya dingin. Aku mendengar anak ini mencoba kabur lagi, katanya sambil melirik ke arah Raffi. Wanita tua yang mengatur rumah itu mengangguk. Dia terlalu banyak masalah. Mungkin lebih baik dia dipindahkan. Raffi menelan ludah. Dipindahkan? Kemana? Pria berjas itu berjongkok di depannya, menatapnya seolah sedang menilai barang dagangan. Kau punya banyak keberanian, anak kecil. Sayang sekali, di tempat yang akan kau tuju, keberanian tidak akan menyelamatkanmu. Sebelum Raffi sempat berkata apapun, dua pria lain datang dan menariknya dengan kasar. Ia tidak dibawa ke halaman belakang seperti biasa. Kali ini, ia dibawa keluar rumah, menuju sebuah mobil hitam yang menunggu di depan. Ia dilempar ke dalam mobil tanpa banyak penjelasan. Ketika pintu mobil tertutup, ia hanya bisa menatap rumah besar itu untuk terakhir kalinya, menyadari bahwa ia telah gagal melarikan diri dari tempat itu. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak akan kembali. Mobil melaju di jalanan gelap. Raffi duduk diam, mencoba menenangkan dirinya, tetapi ia tahu bahwa tempat yang akan ditujunya bisa jadi jauh lebih buruk dari rumah sebelumnya. Ia hanya bisa berdoa, berharap masih ada secercah harapan di ujung perjalanan ini. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu, hidupnya kini benar-benar berada di tangan orang-orang yang bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Mobil yang membawa Raffi terus melaju di jalanan gelap, melewati hutan dan jalanan sepi tanpa tanda-tanda kehidupan. Tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas, membuatnya sadar bahwa tempat tujuannya mungkin sangat terpencil. Di dalam mobil, Raffi duduk terjepit di antara dua pria bertubuh besar. Tangan dan kakinya tidak diikat, tetapi ia tahu bahwa melawan bukanlah pilihan. Kedua pria itu terlihat seperti orang yang tidak segan-segan membunuh siapa saja yang mencoba kabur. Kali ini, bocah ini harus cepat laku, ujar pria yang mengemudi. Jangan khawatir, sahut pria di sebelahnya. Pembelinya sudah menunggu. Mereka butuh anak sepertinya. Raffi merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa yang akan membelinya? Dan untuk tujuan apa? Setelah perjalanan panjang, mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gudang tua yang tampak tidak terawat. Pintu besar dari besi berkarat terbuka perlahan, memperlihatkan lorong gelap yang menuju ke dalam. Pria-pria itu menarik Raffi keluar dan membawanya masuk. Begitu melewati lorong, bau busuk segera menyergap hidungnya. Bau keringat, darah, dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Suara tangisan samar terdengar dari kejauhan, membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Di dalam gudang, ada banyak anak lain yang dikurung dalam kandang besi seperti hewan. Beberapa terlihat lebih tua darinya, sementara yang lain bahkan lebih muda. Mata mereka kosong, penuh ketakutan dan keputusasaan. Seorang pria tua dengan jas mahal berdiri di tengah ruangan, mengamati anak-anak yang ada di sana dengan tatapan penuh perhitungan. Di sebelahnya, seorang wanita dengan wajah dingin mencatat sesuatu di buku catatan. Ini anak barunya, kata salah satu pria yang membawa Raffi. Pria tua itu melangkah mendekat, memperhatikan Raffi dari kepala hingga kaki. Ia mengangkat dagu bocah itu dengan jari-jari kurusnya, seolah sedang menilai barang dagangan. Dia kurus, tapi masih bisa digunakan, gumamnya. Berapa harganya? Pembeli terakhir menawarkan 20 juta untuk anak seusianya, jawab wanita di sebelahnya. Raffi tercekat. Ia dijual, seperti barang, seperti sesuatu yang tidak memiliki nilai selain angka di buku catatan. Masukkan dia ke kandang, perintah pria tua itu. Raffi digiring ke salah satu kandang besi dan didorong masuk. Pintu kandang terkunci dengan suara klik yang mengerikan. Ia melihat ke sekeliling. Anak-anak lain menatapnya dengan mata kosong. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menangis. Seolah mereka sudah menyerah pada takdir. Tapi Raffi belum menyerah. Ia tidak akan membiarkan dirinya berakhir di sini. Keesokan harinya, suasana di dalam gudang berubah. Para penjaga tampak lebih sibuk,
membawa anak-anak keluar dari kandang satu persatu. Raffi memperhatikan dengan cermat. Setiap anak dibawa ke sebuah ruangan di ujung lorong, dan beberapa di antaranya tidak pernah kembali. Saat gilirannya tiba, dua pria berbadan besar menariknya keluar dan membawanya ke ruangan yang sama. Di dalam ruangan itu, ada beberapa orang asing duduk di balik meja panjang. Mereka mengenakan pakaian mahal, wajah mereka tidak menunjukkan belas kasihan. "Anak ini baru datang semalam," kata wanita yang mencatat daftar anak-anak. "Siapa yang berminat?" Salah satu pria mengangkat tangan. "Aku butuh pekerja kecil untuk pabrikku di luar negeri." Yang lain menggeleng. "Dia terlalu kurus. Aku butuh yang lebih kuat." Seorang wanita dengan gaun merah menatap Raffi lama, kemudian tersenyum tipis. "Aku akan membawanya." Semua orang menoleh ke arahnya. "Untuk apa?" tanya pria tua yang menjadi pemimpin di tempat itu. Wanita itu menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Raffi dengan tatapan tajam. "Itu bukan urusan kalian." Hening sejenak, kemudian pria tua itu tersenyum puas. "Baiklah, 50 juta dan dia milikmu." Tanpa ragu, wanita itu mengeluarkan uang dari dalam tasnya dan menyerahkannya. Raffi tidak bisa bergerak. Ia tidak tahu apakah ini lebih baik atau lebih buruk. Tapi satu hal yang pasti, ia telah terjual ke seseorang yang bahkan lebih misterius dari sebelumnya. Dan kali ini, ia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Raffi masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dalam hitungan menit, hidupnya kembali berpindah tangan, seolah ia hanyalah barang dagangan yang bisa diperjualbelikan sesuka hati. Wanita bergaun merah yang membelinya berdiri anggun, menatapnya dengan senyum tipis. "Ikut aku," katanya singkat. Dua pria berbadan besar menarik Raffi keluar dari ruangan dan membawanya ke mobil hitam yang menunggu di luar. Wanita itu duduk di kursi belakang, sementara Raffi dipaksa duduk di sampingnya. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbicara. Raffi mencuri pandang ke arah wanita itu. Wajahnya cantik, tetapi ada sesuatu yang dingin dan mengancam dalam tatapan matanya. "Kau tahu, anak kecil," wanita itu akhirnya membuka suara. "Kau seharusnya bersyukur aku membelimu." Raffi menelan ludah. "Untuk apa kau membeliku?" Wanita itu tersenyum. "Kau akan segera tahu." Mobil terus melaju, melewati jalanan gelap hingga akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar yang dikelilingi pagar tinggi. Rumah itu tidak terlihat seperti tempat biasa, terlalu mewah, terlalu sepi, dan terlalu mencurigakan. Begitu mereka tiba, dua pria tadi menggiring Raffi masuk. Di dalam rumah, suasananya terasa aneh. Cahaya lampu redup, aroma bunga yang terlalu kuat memenuhi udara. Ada beberapa pria dan wanita berpakaian mewah duduk di ruang tamu, berbicara dengan suara pelan. Wanita bergaun merah membawa Raffi ke sebuah ruangan di lantai atas. Ruangan itu luas, dengan ranjang empuk dan perabotan mahal. "Kau akan tinggal di sini," kata wanita itu. "Mulai sekarang, kau adalah milikku." Raffi merasa tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi firasatnya mengatakan bahwa tempat ini tidak lebih baik dari tempat sebelumnya. Bahkan mungkin lebih buruk. Dan yang paling mengerikan, ia sendirian di sini. Tidak ada yang bisa menolongnya. Hari-hari pertama Raffi di rumah itu terasa seperti mimpi buruk. Ia tidak diizinkan keluar dari kamar kecuali diperintahkan. Setiap hari, ada pelayan yang datang membawakannya makanan dan pakaian, tetapi mereka tidak pernah berbicara dengannya. Wanita bergaun merah, yang ia ketahui bernama Madame Sophia, sering datang ke kamarnya. Kadang hanya untuk menatapnya, kadang untuk berbicara hal-hal aneh yang tidak ia mengerti. "Kau harus bersiap, Raffi," kata Sophia suatu malam, duduk di kursi dekat ranjangnya. "Sebentar lagi, kau akan bertemu dengan tamu-tamu istimewa." Raffi menatapnya dengan takut. "Tamu?" Sophia tersenyum, tetapi senyumnya membuat bulu kuduknya merinding. "Ya, orang-orang kaya yang menyukai anak-anak sepertimu." Jantung Raffi berdegup kencang. Kata-kata itu membuatnya mengerti segalanya. Ia telah dijual ke tempat yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Tempat ini bukan sekadar rumah mewah, tetapi sarang bagi orang-orang yang melakukan hal-hal mengerikan. Ia harus keluar dari sini. Malam itu, setelah Sophia pergi, Raffi mulai mencari cara untuk kabur. Ia memeriksa jendela, tetapi jendelanya berterali besi. Ia mencoba membuka pintu, tetapi terkunci dari luar. Namun, ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa jika ia tetap di sini, hal yang lebih buruk akan terjadi. Ia harus menemukan jalan keluar.
Sebelum semuanya terlambat, Raffi tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Madame Sophia terus terngiang di kepalanya. Orang-orang kaya yang menyukai anak-anak sepertimu. Ia menggigil ketakutan. Ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, hidupnya akan berakhir di tempat ini, di tangan orang-orang yang bahkan lebih kejam dari para penculik sebelumnya. Ia memeriksa seluruh sudut kamar dengan saksama. Jendela terkunci dengan terali besi, pintu tertutup rapat. Tidak ada lubang ventilasi yang cukup besar untuk tubuhnya. Namun, ketika ia berjongkok di samping lemari, ia menemukan sesuatu yang menarik, lantai kayu di bawahnya sedikit longgar. Jantungnya berdebar. Dengan hati-hati, ia mencongkel papan kayu itu menggunakan ujung garpu yang ia sembunyikan dari makan malam tadi. Setelah beberapa menit berusaha, papan itu akhirnya terangkat, memperlihatkan sebuah lubang kecil yang cukup besar untuk tubuhnya. Raffi tersenyum tipis. Ini dia kesempatannya. Tanpa ragu, ia merangkak masuk ke dalam lubang sempit itu. Gelap dan berdebu, tetapi ia tidak peduli. Ia terus bergerak maju, merasakan kayu kasar menggores kulitnya. Beberapa kali ia hampir tersangkut, tetapi akhirnya, setelah merayap beberapa meter, ia melihat cahaya redup di ujung lorong kecil itu. Ia mengintip keluar. Ia berada di balik dapur. Tidak ada siapa-siapa. Dengan hati-hati, ia mendorong papan kayu yang menutupi lubang itu dan keluar perlahan. Udara dingin menyambutnya, tetapi ia tidak punya waktu untuk menikmati kebebasan. Ia harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan ke arah pintu belakang, suara langkah kaki mendekat. "Kemana kau mau pergi?" Raffi membeku. Di depannya, seorang pria berbadan besar berdiri dengan tatapan dingin. Ia tertangkap. Pria itu menyeret Raffi kembali ke dalam kamar. Tidak ada ampun. Ia dilempar ke lantai begitu saja, membuat tubuhnya menghantam kayu keras dengan suara gedebuk menyakitkan. Tidak lama kemudian, Madame Sophia datang. Senyum dinginnya menghilang, digantikan oleh ekspresi marah yang mengerikan. "Kau pikir bisa kabur dariku?" Suaranya terdengar tajam seperti pisau. Raffi tidak menjawab, ia hanya menatapnya dengan mata penuh kebencian. Sophia melangkah mendekat, lalu tanpa peringatan, ia menamparkan Raffi dengan keras. "Anak nakal," desisnya, "kau harus diberi pelajaran." Ia melambaikan tangannya ke arah pria berbadan besar itu. "Ajari dia apa artinya melawan." Pria itu mengangguk dan menarik Raffi ke atas, lalu mulai menghajarnya tanpa ampun. Pukulan menghantam perutnya, membuatnya terbatuk darah. Tendangan mengenai dadanya, membuatnya terkapar di lantai. Raffi tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya menahan sakitnya, sambil berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan menyerah. Ketika pria itu selesai, Raffi hampir tidak bisa bergerak. Napasnya tersengal, tubuhnya penuh luka lebam. Sophia berjongkok di sampingnya dan membisikkan sesuatu ke telinganya. "Besok, aku akan mengenalkanmu pada tamu istimewaku. Dan aku akan pastikan kau tidak akan pernah bisa kabur lagi." Setelah itu, ia pergi. Raffi dibiarkan terkapar di lantai, sendirian. Sakit di tubuhnya terasa luar biasa, tetapi lebih dari itu, ketakutan yang ia rasakan jauh lebih menyiksa. Ia tahu, jika ia tidak bisa kabur sebelum besok malam, maka ia benar-benar akan hancur. Dan kali ini, tidak akan ada kesempatan kedua. Raffi terbaring di lantai dingin dengan tubuh penuh luka. Setiap helaan napas terasa menyakitkan, tetapi pikirannya tidak berhenti bekerja. Ia tidak bisa menyerah sekarang. Jika ia tidak melarikan diri malam ini, maka esok hari mungkin akan menjadi akhir hidupnya. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya meski terasa nyeri di seluruh bagian. Ia harus mencari cara lain untuk kabur. Tidak mungkin mencoba jalan yang sama, karena pasti sudah dijaga ketat. Lalu matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan, ventilasi udara kecil di atas lemari. Harapan kembali menyala di dalam dadanya. Jika ia bisa mencapai ventilasi itu, mungkin ada jalan keluar di baliknya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak menuju lemari besar di sudut ruangan. Setiap gerakan terasa menyiksa, tetapi ia tidak peduli. Ia harus keluar. Setelah beberapa menit berusaha, ia berhasil berdiri dan mulai memanjat lemari menggunakan gagang laci sebagai pijakan. Sakit, tetapi ini satu-satunya kesempatan. Setelah perjuangan panjang, akhirnya ia mencapai ventilasi. Jarinya meraba kisi-kisi besi yang menutup lubangnya. Terkunci. Tidak ada waktu untuk putus asa. Dengan napas tersengal, ia meraih ujung kaosnya yang robek dan membungkus kepalan tangannya. Lalu,
Dengan sekuat tenaga, ia memukul kisi-kisi itu berkali-kali hingga akhirnya sekrupnya mulai longgar. Setelah beberapa pukulan terakhir, kisi-kisi itu lepas. Jalan terbuka. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong tubuhnya masuk ke dalam ventilasi yang sempit. Napasnya terengah, tetapi ia terus merayap maju. Ia tidak tahu kemana lorong ini akan membawanya, tetapi satu hal yang pasti, kemanapun lebih baik daripada tetap di ruangan itu. Di belakangnya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Mereka datang. Dengan panik, ia merayap lebih cepat, mendorong dirinya melewati terowongan sempit yang gelap dan berdebu. Sampai akhirnya, ia melihat cahaya di ujung lorong. Jalan keluar, tapi tepat saat ia hampir sampai, suara teriakan terdengar dari belakang. Dia di sana, cepat tangkap dia. Raffi merasakan jantungnya berdetak kencang. Dengan napas yang nyaris habis, ia merangkak lebih cepat menuju ujung ventilasi. Begitu mencapai pintu keluar, ia melihat bahwa ia berada di loteng rumah. Di bawahnya, halaman luas. Tampak kosong dengan gerbang tinggi sebagai satu-satunya jalan keluar. Tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Suara teriakan semakin dekat. Dengan sisa tenaga yang ada, Raffi mendorong tubuhnya keluar dari ventilasi dan melompat ke lantai kayu loteng. Brak, tubuhnya jatuh dengan keras, tetapi ia segera bangkit meski rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Langkah kaki terdengar semakin dekat. Mereka naik tangga ke loteng. Tidak ada jalan keluar dari sini. Lalu matanya menangkap sesuatu, jendela kecil yang terbuka. Tanpa ragu, ia berlari dan memanjat ke ambang jendela. Dari sini, ia bisa melihat atap bagian bawah rumah. Jika ia bisa melompat ke sana, mungkin ia bisa turun ke tanah. Tapi jika gagal, ia bisa mati. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Dengan napas tertahan, ia melompat. Udara dingin menyambut tubuhnya saat ia melayang di udara selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, brak, tubuhnya menghantam atap dengan keras. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya, tetapi ia masih bisa bergerak. Tapi sebelum ia bisa bangkit, suara dari dalam rumah semakin kacau. Mereka tahu ia melarikan diri. Raffi tidak berhenti. Ia merangkak ke tepi atap dan melihat ke bawah. Ada tempat sampah besar di bawahnya. Tanpa ragu, ia melompat sekali lagi. Duk, sakit, sangat sakit. Tapi ia masih hidup. Dengan tubuh yang penuh luka, ia merangkak keluar dari tempat sampah dan berlari terlatih-tatih ke arah gerbang. Terkunci. Tidak ada waktu untuk mencari kunci. Dengan sekuat tenaga, ia mulai memanjat pagar tinggi itu. Luka-lukanya berdarah, tubuhnya terasa nyaris mati rasa, tetapi ia terus berusaha. Di belakangnya, pintu rumah terbuka dengan keras. Dia di sana, tangkap dia. Ia tidak menoleh. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia berhasil mencapai puncak pagar dan melompat ke sisi lain. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia langsung berlari. Kemanapun, asalkan jauh dari rumah neraka itu. Malam itu, Raffi berlari tanpa tujuan, tanpa tahu kemana harus pergi. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia masih hidup. Dan ia tidak akan membiarkan dirinya tertangkap lagi. Raffi terus berlari. Napasnya tersengal, tubuhnya penuh luka, tetapi ia tidak berhenti. Malam semakin larut, jalanan semakin sepi. Tidak ada tempat yang aman baginya. Namun, saat ia hampir kehilangan tenaga, sebuah mobil hitam meluncur cepat ke arahnya dan berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka. Dari dalam, seseorang memanggil, "Masuk." Raffi terkejut. Itu suara yang familiar. Madame Sophia. Jantungnya berdetak kencang. Mengapa dia ada di sini? Bukankah dia seharusnya bersama orang-orang yang ingin menangkapnya? Raffi ragu, tetapi suara teriakan dari belakang mendekat. Para pria kejam dari rumah itu masih mengejarnya. Ia tidak punya pilihan. Dengan sisa tenaga, ia melompat masuk ke dalam mobil, dan pintu segera tertutup. Mobil melaju dengan cepat meninggalkan pengejarnya. Raffi terengah-engah, menatap Sophia dengan tatapan penuh curiga. "Kenapa? Kenapa kau menolongku?" Wanita itu tersenyum tipis, tetapi kali ini berbeda. Tidak ada tatapan kejam seperti sebelumnya. "Aku tidak pernah ingin menjualmu, Raffi," katanya pelan. "Aku adalah seorang intelijen yang menyamar." Dunia Raffi seakan berhenti berputar. "Apa? Aku sudah lama menyusup ke jaringan perdagangan anak ini," lanjutnya. "Aku harus mendapatkan bukti sebelum kami bisa membongkar mereka semua. Dan kau adalah kunci dari semua ini." Raffi masih tidak percaya. "Jadi,
Selama ini ia bukan hanya seorang anak malang yang diperjualbelikan. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Sofia melanjutkan, "Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Tapi kita belum selesai. Jika kau mau, kita bisa mengakhiri semua ini, dan memastikan tidak ada anak lain yang mengalami apa yang kau alami." Mata Raffi membulat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang baru, harapan. Mobil melaju kencang menuju sebuah tempat yang tidak diketahui Raffi. Sofia tetap tenang, meskipun ada mobil lain yang mulai mengejar mereka dari belakang. Mata Sofia menyipit saat melihat ke kaca spion. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Raffi menggigit bibir. Ia sudah terlalu sering menjadi korban. Ia tidak ingin terus lari. Kita bisa melawan mereka, kan? Tanyanya pelan. Sofia menoleh, sedikit terkejut. Tetapi, melihat keseriusan di mata Raffi, ia tersenyum. Tentu saja, mobil berhenti di sebuah gudang kosong. Begitu mereka keluar, beberapa pria bersenjata sudah mengepung mereka. "Kau mengkhianati kami, Sofia," kata seorang pria berjas hitam. "Kembalikan anak itu, dan kami akan melupakan semuanya." Sofia terkekeh. "Kau benar-benar berpikir aku datang tanpa persiapan?" Tiba-tiba, suara sirene polisi memenuhi udara. Dari berbagai penjuru, pasukan khusus muncul dengan senjata siap tembak. Semua tangan di atas kepala. "Jangan bergerak." Pria-pria itu panik, mencoba melarikan diri, tetapi semuanya sia-sia. Dalam hitungan menit, mereka ditangkap satu persatu. Raffi menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, mimpi buruk ini berakhir. Sofia berlutut di hadapannya. "Kau sudah melalui banyak hal, Raffi. Sekarang, kau bebas." Air mata mengalir di pipi Raffi. Bukan hanya ia bebas, ia telah membantu menyelamatkan anak-anak lain dari neraka yang sama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia bukan hanya korban. Ia adalah seorang pejuang. Dari seorang anak yang tidak berdaya, Raffi telah menjadi seseorang yang berani melawan. Ia pernah merasa dunia tidak adil, hidupnya penuh penderitaan, dan masa depannya sudah hancur. Tapi malam itu, ketika ia akhirnya terbebas dari jeratan orang-orang kejam, ia menyadari satu hal. Ia bukan korban, ia adalah penyintas. Perjalanan Raffi masih panjang, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya atau anak-anak lain menjadi korban kejahatan yang sama. Dari kegelapan, ia menemukan cahaya. Dari rasa takut, ia menemukan keberanian. Karena tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang telah bertahan dari neraka dan memilih untuk melawan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga kita semua bisa lebih peduli terhadap anak-anak yang terjebak dalam lingkaran kejahatan. Karena di luar sana, masih banyak Raffi lain yang menunggu seseorang untuk menyelamatkan mereka. Sampai jumpa di cerita berikutnya.